Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha dia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Al-Quran Al-Alaq 1-2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia pilihan yang menerima wahyu pertama dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia dengan amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Dan peristiwa ini dikenal oleh kita semua sebagai Nuzulul Quran. Sebagaimana malam hari ini kita peringati bersama. Peringatan ini tentunya bukan hanya penting di dalam kita mentadaburi dan kita menilai sejarah Islam, tetapi juga menjadi titik awal kita untuk melakukan perubahan peradaban manusia. Menariknya, wahyu pertama yang turun bukan perintah sholat. Ya, Bapak Ibu. Perintahnya apa? Baca. Bukan perintah puasa, tetapi satu kata yang sangat mendalam, yaitu Iqra. Bacalah. Menarik ya. Jadi bukan makanlah, bukan pula istirahatlah, bahkan bukan pula sekolah yang biasa pakai handphone terus scroll terus. Tapi baca. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sejak awal menempatkan ilmu sebagai fondasi kehidupan. Artinya apa? Agama Islam ini adalah agama literasi. Literasi itu yang menganjurkan umatnya untuk senang membaca, senang membaca, bukan senang menonton, bukan senang jalan-jalan, apalagi senang ngemol, bukan, tetapi membaca. Karena dengan membaca itu, ilmu itu akan hadir dan kesadaran itu akan hadir. Artinya sejak awal Islam itu agama yang menyehatkan akal dan hati. Tetapi apa faktanya
saat ini yang bisa kita rasakan. Indonesia ini umat Islamnya nomor berapa Bapak Ibu sedunia? Sedunia ya. Kita itu nomor berapa? Nomor 1 Bapak Ibu. Jadi total umat Islam itu sedunia terbanyak ada di Indonesia. Kira-kira lebih dari 242 juta. Nomor 2-nya Pakistan, kira-kira 140 juta. Dan nomor 3-nya India. India itu negaranya luas, tetapi penduduknya juga yang Muslim mereka banyak, lebih 208 juta. Walaupun di sana termasuk minoritas, tetapi dari segi jumlah itu termasuk yang ketiga. Nah, mari kita belajar secara kritis. Al-Quran itu diberikan, diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia semua. Dan perintahnya tadi yang pertama adalah baca. Mari kita baca, mari kita lihat data dunia. Negara mana yang paling rajin membaca? Ya, mulai. Negara mana yang paling rajin membaca? Nomor 1. Nomor 1 itu Amerika. Ya, jadi pantas kalau dia sekarang jadi polisinya dunia. Karena memang budaya membacanya sangat tinggi, literasinya paling tinggi. Jadi di dalam laporan CEO World itu suatu institusi yang menilai budaya membaca masyarakatnya, itu penduduk Amerika itu rata-rata membaca 17 buku satu tahun. Ya, 17 buku satu tahun. Kita nggak kalah, kita 17 episode drakor. Ya, baca WhatsApp. Iya. Nah, ini yang membedakan. Lalu negara kedua yang paling tinggi budaya membacanya, siapa Bapak Ibu? India. Ya, India. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat peta dunia, orang ahli diaspora atau orang yang pintar yang keluar dari negara, nomor 1 yang paling banyak adalah orang India. Jadi dokter India yang pintar-pintar itu banyak di Amerika, tapi aslinya di India. Nomor 3 China. Ya. Nah, jadi ternyata yang mengamalkan perintah Al-Quran pertama kali bukan negara yang mayoritasnya Muslim. Ini harus mengusik hati kita. Ini harus mengusik kebiasaan kita. Ya, jadi peringatan nuzulul Quran yang paling substansial itu nomor 1 perintah sudah kita membaca. Jadi wahyu yang diturunkan Allah sebagai cahaya. Al-Quran itu di dalam penyebutannya itu selain disebut sebagai jalan lintas, juga disebut sebagai nur, cahaya. Makanya wahyu dia itu cahaya, kemudian turun menjadi ilmu. Jadi tidak ada semua ilmu yang kalau kita runut itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, yang banyak
kedisiplinan kita itu masih jauh dari kebenaran. Nah, tentu tanya, lah kita ini peringkat berapa ya? Indonesia ini peringkat berapa? Alhamdulillah kalau saya baca yang terakhir 2024 seluruh umur itu menyebut Indonesia urutan ke-31. Masih alhamdulillah Bu, karena itu dari 180 negara. Jadi alhamdulillah karena ternyata masyarakat kita itu rata-rata membaca itu satu hari itu 1 jam 37 menit. Dan ini yang menarik ceritanya. Di antara provinsi mana yang paling banyak penduduknya rajin membaca? Kira-kira mana? Jogja, Jawa Tengah provinsi. Nomor 1 adalah Jogja. Nomor 2 baru Semarang ya, Jawa Tengah. Jadi skornya kalau di skor 72 itu Jogja ya, kemudian Jawa Tengah pada umumnya itu 70. Jadi kita ini masih lumayan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Nuzulul Quran ini mengingatkan kita kembali bahwa tugas utama kita nomor 1 adalah membaca. Karena dengan membaca itu akan hadir ilmu pengetahuan. Dan dengan membaca itu kita bisa memahami semua gejala fisik maupun kehidupan, dan berikutnya adalah memahami. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kitab ibadah, ya. Isinya bukan hanya ibadah, tetapi sumber cahaya bagi ilmu dan kehidupan manusia. Sehingga disebut sebagai cahaya wahyu, ya, seperti judul dalam kajian makna ini. Dari Al-Quran lahir peradaban ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam dulu, dan para ilmuwan Muslim mempelajari alam semesta karena mereka memahami bahwa mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini bisa dibaca di Quran surat Taubah ayat 114. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim itu tidak boleh berhenti belajar sepanjang hidupnya. Alhamdulillah di Masjid Darussalam ini saya melihat ditradisikan oleh Patri dan seterusnya sekarang ini membaca ya Al-Quran, Al-Tadarus ya, kemudian mengkaji ya, masih rutin terus ya. Ini adalah satu bagian dari budaya kita untuk mengunjungi terus memperdomai hari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain membawa cahaya ilmu, Al-Quran juga membawa cahaya kesehatan bagi jiwa dan kehidupan manusia. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penambah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra 1. Ayat ini sesungguhnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah obat as-shifa ya, bagi hati yang gelisah, jiwa yang lelah, dan kehidupan yang kehilangan arah.
Bagaimana Al-Quran ini menjadi obat bagi pembaca? Karena banyak studi-studi yang menjelaskan hebatnya para mereka yang rajin membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Ternyata di dalam ilmu kedokteran stres yang kronik, ya, itu meningkatkan hormon kortisol, ya. Hormon kortisol itu adalah salah satu hormon yang membuat kita waspada. Jadi kalau seseorang itu hormon kortisolnya tinggi, dia akan sulit hidup. Siapa yang hormon kortisolnya tinggi? Mereka yang juga biasanya mudah memarah, emosi, dan ini ditandai juga gula darahnya bisa naik, ya. Dan sistem imunnya akan melemah, dan kemudian akan menimbulkan gangguan tidur. Studi-studi penelitian menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil dan khusyuk itu bisa menurunkan denyut jantung, bisa menstabilkan tekanan darah, bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Hormon kortisol tadi menjadi ada lawannya, yaitu hormon endorfin. Jadi di tubuh kita itu ada keseimbangan. Hormon endorfin itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar morfin, ya, nah itu narkoba, ya. Tubuh ini punya narkoba alamiah. Artinya Bapak Ibu tidak perlu minta, tidak perlu beli, ya. Sudah punya narkoba alamiah dan itu menyehatkan, namanya endorfin. Endorfin itu dihasilkan oleh kelenjar di otak, namanya kelenjar pituitari dan hipotalamus di otak, dan juga oleh saraf, susunan saraf pusat. Gunanya sebetulnya untuk menjaga keseimbangan, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa senang, ya, memberikan rasa damai, tentram, itu endorfin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sehari-hari itu membaca Al-Quran terus dengan khusyuk, dengan takwa, itu aktivitas dari neuronnya, sel otaknya, itu stimulasinya menjadi lebih baik. Karena kalau kita membaca, itu kan pasti kita otak kanan dan otak kiri kita itu bekerja. Nomor satu, otak kanan itu untuk bertugas menjaga emosi, untuk membuatnya rasa nyaman atau membuat rasa mungkin, ya, itu otak kanan. Otak kiri itu bersifat kognitif, yang bisa membaca huruf ini, hukumnya, tajwidnya, bunyinya seperti ini. Itu otak kiri. Jadi kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, maka otak kiri dan otak kanan kita itu aktif semua, dan itu akan menjadi suatu keseimbangan terus menerus. Dan buahnya apa? Kita akan sulit tikus, kita akan sulit demensia. Jadi tidak perlu obat, ya. Orang yang rajin membaca Al-Quran sudah terbukti penelitiannya, daya kognitifnya itu, daya ingatnya lebih tinggi, daya mudah bahagianya lebih tinggi, tidak mudah emosi, tidak mudah erosi, gitu, ya.
Dan biasanya mereka yang pernah membaca Al-Quran ini, dia tidurnya juga mudah. Ya. Jadi berbeda, tapi kalau yang baru membaca satu halaman juga tidur. Jadi ini rahasianya. Mengapa demikian? Karena pada saat kita membaca tadi, selain keseimbangan otak kiri dan otak kanan, lidah kita, vibrasi kita kalau kita membaca lafal atau makhrajnya di dalam Al-Quran itu memberikan sensori kepada otak kita, dan itu hormon yang tadi itu menjadi lebih banyak daripada hormon kortisol, sehingga tekanannya yang darahnya tinggi bisa lebih mudah diobati, lebih cepat ya. Karena ada yang namanya gelombang alfa dan gelombang theta di dalam otak kita. Jadi gelombang alfa itu termasuk yang berperan di dalam menjaga hipnose, ya, menjaga kita nyaman, ya, tidak waspada terus, tidak tegang terus, ya, termasuk gelombang theta. Jadi orang yang suka yoga, meditasi itu juga salah satunya. Ada satu penelitian yang menarik. Al-Quran ini betul tidak sih kalau dibaca dengan taktil itu memang tadi memberikan efek yang positif kepada stresor. Penelitian ini dikerjakan pada mahasiswa kedokteran, dan dikerjakan oleh calon dokter juga yang mengambil tes. Penelitiannya di Medan, di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi dia melakukan penelitian pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tesis. Kalau mahasiswa mengerjakan tesis itu biasanya stres apa enggak? Sama kira-kira dengan ibu kalau tanggal tua gitu kan ya. Jadi mahasiswa yang sedang menjalani tesis itu dibagi dua kelompok, 36 orang. Yang satu diberikan untuk mengobati stres, pre dan postnya diperiksa, skor untuk menilai tingkat stres dinilai. Kelompok A ini kelompok yang stres karena skripsi, diukur sebelum diberi intervensi. Skor pretestnya itu stresnya berapa. Kemudian diintervensi. Diintervensi itu diobati stresnya dengan diperdengarkan musik klasik yang diputar musiknya Mozart. Itu kelompok A. Lalu kelompok B sama mahasiswanya tadi yang lagi skripsi, yang stres juga, diukur pre-intervensi dan post-intervensi, tapi diperdengarkan Al-Quran. Dan ini dilakukan selama 2 minggu secara berurutan. Kemudian pada akhir dari intervensi, kelompok yang mendapatkan musik klasik dan kelompok yang mendengarkan smartphone-nya itu dengan Al-Quran, diukur kembali tingkat stres. Semua menurun stresnya, skornya. Ya, artinya intervensi musik klasik itu bisa menurunkan stres. Intervensi dengan menggunakan diperdengarkan Al-Quran secara akhir juga bisa menurunkan tingkat stres. Tapi perbedaan penurunannya itu yang Al-Quran
jarak lebih efektif yang diperdengarkan dengan Al-Quran yang tadi. Nah, dari studi ini kemudian dicari jawabannya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, penjelasannya di studi yang lain. Ternyata pada mereka yang tafsir membaca Al-Quran itu tadi hormon endorfinnya turun lebih baik. Hormon endorfinnya itu jadi lebih banyak, lebih bisa memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, sehingga dia tidak mudah stres. Subhanallah, jadi wahyu yang turun 14 abad yang lalu itu sesungguhnya kalau kita tahu bisa menjadi sistem imunitas tubuh kita untuk perbaikan sehat. Bapak Ibu yang saya mulakan dari Nuzulul Quran ini hadir di bulan Ramadan, di mana bulan dengan kewajiban kita menjalankan puasa. Sama secara medis puasa sudah terbukti ya, dari berbagai penelitian bisa mengaktifkan ya, proses pembersihan sel yang rusak yang kita sebut dengan autofagi, ya. Meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin itu hormon yang mengatur gula kita di dalam darah. Jadi mereka yang rajin berpuasa juga biasanya akan tidak mudah terkena diabetes. Karena apa? Karena insulinnya menjadi sensitif ya, dengan berpuasa. Menurunkan inflamasi. Jadi inflamasi itu radang. Kalau kita melihat pembuluh darah kita, terutama di pembuluh darah jantung atau koroner, pada mereka yang terbiasa makan yang berlebihan oleh karena makanan yang mengandung lemak, mengandung karbohidrat berlebihan, maka akan menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan di pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya mengeras atau aterosklerosis, maka akan timbul adanya zat radang pada ya. Ternyata dengan berpuasa itu peradangan bisa menurun. Salah satu zat yang menurunkan peradangan itu adalah yang disebut dengan nitrik oksid. Ya, jadi nitrik oksid itu adalah salah satu produk dari metabolisme tubuh kita di dalam pembuluh darah, di mana sifatnya nitrik oksid itu melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau nitrik oksidnya cukup, maka pembuluh darah kita itu aman, lancar. Pada mereka yang mengalami pengerasan karena berbagai sebab, karena diabetes, karena indeks kolesterolnya yang tinggi, lemaknya yang tinggi, kolesterolnya yang tinggi, itu menyebabkan peradangan, maka akan pembuluh darahnya mudah tersunat. Ya, karena proses puasa yang dikerjakan dengan teratur, ya. Para ahli sekarang menyebut nasihatnya adalah intermittent fast, puasa intermittent. Kita sudah punya puasa Ramadan, kita sudah punya puasa Senin dan Kamis, kita sudah punya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari. Jadi Al-Quran Islam lebih dulu sebelum para ahli bahwa semua yang ditulis di dalam Al-Quran diperintahkan di dalam agama Islam itu mengandung kebaikan yang melimpah. Jadi sudah sejak 1400 tahun yang lalu, ya, sebelum kita para ahli mengenal. Jadi Ramadan kita itu sebetulnya bisa untuk berdetoks
mendetoksifikasi secara fisik, mendetoksifikasi mental kita, dan mendetoksifikasi spiritual kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin hidup kita sehat secara utuh, maka kita membutuhkan 3 cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya wahyu, yaitu Al-Quran sebagai budaya, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi kita semua. Yang kedua, cahaya ilmu, yaitu semangat untuk terus belajar dan mencari pengetahuan. Yang ketiga, cahaya kesehatan. Karena dengan menjaga tubuh dan jiwa kita sebagai amanah dari Allah, maka kita bisa menjalankan perintah semua, menjalankan kewajiban-kewajiban kita semua dengan sempurna, karena kita sehat jasmani dan rohani kita. Ketiga hal ini harus menyatu di dalam diri kita, ya, sehingga kita harapkan semuanya menjadi manusia yang sehat, cerdas, ya, dan berakhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam Nuzulul Quran ini hendaknya menjadi momentum bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran, membacanya dengan cinta dan memahaminya dengan hati, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan dipenuhi dengan ketenangan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita tundukkan hati kita sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma ja'alni al-Qur'anul nuri fi qulubina wa bi'an fi sudurina wa shifaan li arwahina wa hudan fi hayatina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya dalam hati kita, penerang dalam dada kami, penyejuk bagi jiwa kami, dan petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan Al-Quran sebagai Engkau menghidupkan bumi dengan hujan. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran. Jadikan anak-anak kami generasi yang mencintai Al-Quran. Dan jadikan kami termasuk Ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, tenangkan hati kami, lapangkan pikiran kami, dan berkahilah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami, agar menjadi manfaat bagi banyak manusia. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kumpulkan kami kelak bersama Rasulullah SAW di surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub
alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.